Oke, Sobat Harte, balik lagi di podcast kali ini. Kita kedatangan seorang owner yang punya bisnis coffee shop ya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran atau gambaran buat teman-teman yang mau buka usaha kecil-kecilan setelah lulus. Mas Nanda ini selaku owner Hop Coffee, menurutku ini dia seseorang yang luar biasa banget. Dia baru fresh graduate 2 tahun, terus dia langsung diriin Hop Coffee ini. Hop Coffee ini jalan udah 7 bulan. Bagi teman-teman yang mau main, sobat-sobat Harte, boleh. Nanti lokasi dicantumin di sini ya. Oke, daripada berlama-lama intro, kita langsung lanjut ke sesi Q&A. Tema kali ini adalah kepemimpinan, Mas. Oke. Boleh saya buka apa ya, aku ya? Sorry. Ini ada sekitar 5 pertanyaan, Mas. Formalnya. Nanti di luar itu boleh dong. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, menurut Mas Nanda sendiri, apa makna kepemimpinan? Menurut aku kepemimpinan itu nggak cuman kita memerintahkan suatu organisasi atau tim, tapi lebih bisa membimbing sama memotivasi tim kita sendiri kayak gitu. Oke, itu berarti gambaran Mas Nanda. Mungkin Mas Nanda ada prinsip-prinsip tersendiri dalam kepemimpinan itu, leadershipnya Mas Nanda. Kalau aku prinsipku yang penting aku harus bisa manusia itu aja. Manusia kan. Manusia. Soalnya banyak kasus juga kan di beberapa usaha owner itu kayak nggak memperhatikan pekerjaan juga kan. Benar. Ya, jadinya yang harusnya pekerjaan itu jadi dikerjain situ nyaman, pakai love, cinta, akhirnya karena disalahin terus sama bos atau serba salah, jadi serba salah. Jadi intinya aku sampai saat ini pun megang prinsip aku harus membuat nyaman semua karyawanku, semua barista-barista yang ada di sini. Jadi mereka mengerjakan sesuatu itu ya tadi yang bilang sepenuh sepenuh hati. Ya. Jadi nggak ada beban, nggak ada paksaan mengerjakan sesuatu kayak gitu. Jadi los aja gitu kerja. Jadi ya pelanggan juga nyaman kan. Ya, udah. Gitu. Oke, kita next lanjut. Selama Masnya memimpin leadership di Hop Coffee ini kan Masnya selaku owner. Model kepemimpinan apa yang biasanya Masnya terapkan untuk mimpin anak-anak atau anak buah? Kalau aku sih lebih ke slow aja ya, maksudnya nggak yang keras sama anak-anak, bukan juga yang tegas banget tuh enggak. Cuman aku nerapin ke mereka dan negasin bahwa kita ada SOP. Di luar SOP kita santai kayak gitu aja. Di luar pekerjaan kita santai, masuk pekerjaan kita ada SOP. Oh, jadi gitu. lebih negasin kalau ya tetap kita ada hubungan di sini atasan sama bawahan, tapi Ya. di selain itu ya kita teman. teman. Gitu. Jadi nggak juga selamanya aku jadi atasan kalian atau bos kalian kayak gitu. Jadi di luar pekerjaan ya kita teman. Gitu. Aku pun bisa jadi teman buat kalian. Sharing jadi Ya. Next ya Mas. Oke. Kira-kira katnya Mas Nanda ini apa aja dalam membangun kerja sama tim? Apa ya? Aku yang penting di tim itu tuh aku pengen tetap komunikasi jalan. Komunikasi itu penting banget. Pokoknya ini kan kita kan tim ya, bukan individu ya. Iya. Apalagi kalau di industri yang kayak gini, di lapangan itu kita butuh banget komunikasi antar tim biar nggak adanya miskom kayak gitu. Jadi yang paling penting aku nerapin ya komunikasi. Itu yang paling penting. Selain itu, di luar hal itu, mungkin hal-hal kecil. Apa ya? Disiplin mungkin. Disiplin itu udah pasti sih. Itu udah masuk ke SOP kita, masalah disiplin. Terus kebersihan kita juga. Jadi yang paling penting disiplin, kebersihan. Terus gimana mungkin kita bikin customer itu nyaman di sini. Kayak gitu. Ya sempat juga ngelihat banyak customer juga kan sini kan kayak ya udah enak-enak aja gitu ngobrol sama barista, kayak sama aja ngobrol. Jadi gimana kita caranya buat customer itu nggak malu buat nanya ke kita gitu. Jadi kita deket sama customer. Nah gimana caranya juga barista sini juga harus deketin juga customernya kayak gitu. Biar nggak canggung. Biasanya Biasanya kan canggung kayak ragu-ragu nanya. Walaupun sebenarnya emang butuh misal kayak nanya wifi aja, kalau emang dari awal pembukaannya aja dari baristanya kayak nggak enak, nggak serk, pasti ya juga agak rada nanggung kan. Jadi ketidaknyamanan di customernya. Oke, kita next ke pertanyaan.
Nah nih, misal mas, aku nggak tahu sebelumnya kalau memang ada konflik, pernah ada konflik atau crash gitu, miskom di sini, masnya cara meluruskan atau menyelesaikan konfliknya ada gimana? Oke, jadi ada suatu kejadian sih, udah pernah sih ada konflik di sini antar barista kan. Ya biasa tim ada aja sih miss kayak gitu kecil-kecil gitu, senggol-senggolan lah. Ya bercanda-bercandanya anak-anak muda lah. Ya. Gitu. Cuman mereka mungkin pas saat itu lagi sama-sama capek. Jadi ada yang moodnya itu nggak enak lah, lagi bad mood lah pokoknya. Tapi dibercandain sama teman-teman dia kan. Akhirnya ribut, ya udah kalau aku sih aku jadi penengah. Jadi aku nggak kumpulin dulu, mereka nggak kumpulin, salah satu panggil. Oh, jadi aku mau lihat persepsi di orang-orang dulu. Iya, Jadi iya. apa sih masalah mereka sebenarnya? Udah ketemu titik masalahnya, baru ketemuin mereka. Ya pokoknya gimana caranya kita harus cari solusi. Bener sih. Jadi nggak juga aku main ngamuk ke mereka atau marah-marah ke mereka, enggak. Jadi aku nyari dulu kira-kira problem mereka nih apa. Begitu udah ketemu baru kita ya rembukan yuk. Mau ngapain nih kalian? Cari solusinya bareng-bareng. Apa yang bikin kalian juga ke depannya nggak kayak gini lagi kayak gitu. Aku pikir itu good behavior ya, maksudku bawaan good attitude yang bagus gitu loh. Soalnya kadang ada beberapa kasus itu yang aku lihat atau aku dengar desas-desusnya, ada owner yang kalau misal ada crash gitu dia langsung tegas gitu, kayak nggak mau tahu background masalahnya gimana, nggak mau cari tahu dulu, dia langsung memutusin pokoknya dilihat dari aku kamu salah, pokoknya salah gitu. Ya. Itu juga karena apa ya? Karena di sini kan yang megang itu masih aku sendiri kan. Aku belum mempercayakan atau mempekerjakan manajer ataupun SPV. Jadi semuanya masih aku, untuk pengawasan tim masih aku. Semuanya itu masih aku semua. Jadi kalau aku nggak langsung terjun, ya ini kacau kayak gitu. Jadi mau nggak mau aku yang harus cari tahu permasalahan atau terjun langsung ke lapangan, apa sih nyari yang buat mereka nggak enak tuh apa kayak gitu. Ini kalau pertanyaan dari aku ya. Jadi seorang pemimpin itu kan nggak mudah mas. Bener. Kita harus kita bagi pemimpin harus ada banyak kepala yang dipimpin. Pasti pemikirnya beda-beda. Nah, dalam mengambil suatu keputusan ketika ada konflik ataupun suatu masalah, entah dari pelanggan ataupun dari anak buah kita sendiri, itu masnya lebih condong atau lebih memikirkan ke arah memutuskan dari hati atau pakai logika? Tergantung aku sih, ada permasalahan yang memang bener-bener aku pakai hati ya. Ada bener-bener permasalahan yang aku pakai logika. Jadi misalkan apa ya? Customer itu mereka marah-marah. Misalkan sering tuh customer marah-marah. Anggaplah kemarin baru kejadian juga masalah musik. Jadi kita kan di order luar itu ada speaker yang kita siapin buat di luar. Pada saat itu speakernya emang kekencengan. Jadi customer yang di dalam ini ngerasa keganggu. Dan itu aku langsung dapet review di Google Businessku. Wah, langsung bintang 1 kan. Ya akhirnya mau nggak mau itu aku ngomong sama tim. Aku tanya dulu kenapa ini. Ternyata memang mereka yang salah. Mereka terlalu yang musik itu benar-benar bukan musik santai. Benar-benar musik yang jedak-jeduk kayak gitu. Jadi mau nggak mau mereka yang salahin gitu. Tapi ada beberapa customer marah-marah. Contoh juga pernah kejadian. Ada salah satu customer itu dia bawa minuman sendiri ke sini. Bawa minuman saset. Terus dia minta buat bikinin. Sama barista. Baristaku udah baik-baik nggak mau kan. Dan dia ngamuk-ngamuk langsung info ke aku. Si customernya ini langsung ngomong ke aku. Aku bilang emang nggak bisa. Berarti kan itu kan nggak seharusnya semua itu salah di karyawan kita atau tim kita kan. Bisa jadi customernya emang salah. Jadi ya itu. Ya terkadang customer juga kayak mungkin mereka lebih berpikir ke di mana-mana mungkin ada istilah ya, pembeli adalah raja, tapi bukan berarti mereka juga bisa semena-mena kan. Kita juga punya aturan sendiri gitu loh, di mana bumi dipijak disitulah yang dijunjung. Iya itu intinya aku nekanin ke tim, selagi itu masih di lingkup SOP kita, entah itu customer atau yang lain, dan kalian masih di seputaran SOP kan ya nggak salah gitu. Cuman kalau kalian customer baik-baik terus yang kayak malah masalah musik terus kalian ngotot, ya itu kalian salah kayak gitu. Iya sih, itu juga ya perlu dipertimbangkan juga sih. Terus kalau di sini bangun mood pekerjaan di lingkup anak buah itu, maksudnya upaya apa aja yang bisa
di-spill ke kita nih trik and trip bangun. Kalau aku dari awal interview mereka mau masuk sini, aku bener-bener ngomong kalau kalian jangan pernah bawa masalah kalian ke sini. Yang pertama. Oke. Kalaupun nggak bisa dihindar, maksudnya nggak bisa di kesampingin dikit masalah kalian, terus di sini kalian bad mood. Aku ada kebiasaan memang begitu aku datang itu anak-anak kumpulin, ajak ngobrol. Briefing? Nggak briefing sih, ngumpulin aja, ngobrol aja kita. Sharing-sharing. Kira-kira kalian ngapain aja hari ini. Terus kalau emang udah kan orang bad mood tuh kelihatan ya. Dari mimik mukanya, dari gestur tubuh itu udah kelihatan. Kadang nada suara juga. Ada suara juga. Jadi kalau udah kayak ada yang kelihatan dikit ya panggil, ajak ngobrol. Ini ada apa? Cerita. Makanya aku juga nggak selalu merasa jadi pimpinan atau jadi atasan mereka, enggak. Jadi ada suatu keadaan yang memang aku harus memposisikan diri aku sebagai teman mereka. Next pertanyaan dari aku. Masnya lebih milih banyak pekerja, terus ladang bisnis oke-oke aja, fine, bahkan mungkin profit karena kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, atau masnya lebih memilih nggak banyak anak buah tapi kualitasnya oke semua? Kalau aku nggak banyak anak buah tapi kualitas oke, kayak gitu. Karena jujur aja ya, ngatur SDM itu gampang-gampang susah soalnya. Aku lebih baik aku dikit tapi kita bener-bener tim yang oke banget, teamworknya gitu. Ada lah, teamworknya bener-bener gila kayak gitu, daripada aku banyak tim cuman mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi aku mending ya udah, tim pun nggak banyak banget tapi itu ya oke mereka satu gitu. Power lah ya. Kayak gitu. Aku lebih milih udah mending kita dikit tapi kita bisa baur satu sama lain, kita bikin teamwork yang benar-benar keren kayak gitu. Kalau dari Masnya sendiri bangun interaksi sama pelanggan gimana? Apa ya? Kan kita kan kerja kan di industri yang apa ya? Industri hospitality lah ini kan, pelayanan publik lah ya, pelayanan customer segala macam. Ya mau nggak mau kita begitu ketemu customer itu bener-bener ya harus komunikatif sih. Nanya. Kalau di sini ya emang aku harus terapin, begitu customer udah buka pintu kita harus udah ngomong mari Kak silakan atau apa kayak gitu. Salam pokoknya greeting ke customer. Dan itu wajib, itu udah masuk SOP kayak gitu. Karena dari awal kita ngomong dan membuka omongan ke customer itu yang jadi jembatan komunikasi kita antar customer. Ya jadi saling terbuka lah ya. Kayak gitu. Gini, aku kan selama kuliah nih sama teman-teman juga nih ya, ada juga teman-teman di balik layar kalau kalian mau tahu sobat Harte ya. Kita tuh dalam matkul kepemimpinan itu kita diajarin ada 2 tipikal ya, orang memimpin, yaitu satu dia konvensional, yang satu tuh kondisional. Kalau yang konvensional itu dia lebih ke teori, dia tuh memimpin orang-orang yang memang udah punya ilmu gitu. Jadi bukan yang pendidikannya sebatas SMP, SD atau SMK gitu. Tapi kalau yang kondisional itu ya yang kita tahu nih, ada anak buah kita pendidikannya emang ya yang cuma sampai sederajat lah, pasti kan beda kepemimpinan. Itu yang sering terjadi di sini itu gimana antara dua itu? Yang sering terjadi itu ya tadi yang konvensional tadi sih, kayak gitu. Jadi kan apa ya, anak-anak di sini kan tadi kan yang konvensional tadi kan termasuknya memimpin orang-orang tim yang belum ada basic lah, yang kayak gitu. Nah di sini pun terjadi. Jadi aku lebih mengedepankan orang yang nggak ada basic. Kenapa aku mengedepankan orang yang nggak ada basic? Karena aku lebih gampang buat nge-build mereka. Ya. Aku gampang nge-build mereka buat di sini gitu. Cuman kalau bedanya sama yang udah ada basic, mereka udah ada idealis sendiri. Yes. Nah itu yang buat aku lebih memilih buat orang yang nggak ada basic. Lihat aja barista-barista sini kan nggak ada. Teman-teman kalian semua di sini kan. Iya. Gitu. Yang aku condong lebih lihat sih emang mungkin rata-rata gitu ya Mas, kayak lebih memilih nggak ada basic karena dia bisa kita build, terus kita bisa arahin dia, dan lebih ke arah ini sih menurutku, egonya lebih bisa dikendalikan gitu. Soalnya kalau emang udah punya idealis sendiri, kayak egonya tuh kayak terpaut sama satu idealis ini, terus pokoknya dibilang ini oke diterima tapi bakal keluar kuping lagi kan. Itu yang susah kan. Itu yang bikin aku yang lebih memilih buat anak-anak yang memang baru-baru mau terjun atau baru-baru memang pengen belajar di industri ini. Kalau misal nih ada teman-temanku di luar sana mau daftar kerja di sini,
tapi mereka nggak ada basic. Tapi alasan mereka takut. Biasanya coffee shop, rata-rata yang ku tanyain ke teman-teman coffee shop entah yang ada di Jakarta atau di mana, rata-rata coffee shop emang harus ada basic sih. Cuman kalau nggak ada basic boleh diajarin, tapi ya gitu harus Ya, ya gitu cuma konteksnya itu. sebenarnya aku tuh agak bahaya sebenarnya aku. Karena bahaya kenapa? Karena timku memang benar-benar nggak ada orang yang udah pro di situ gitu di Ngerti lah ya sedikitnya. kayak gitu. Sebenarnya itu mau agak bahaya buat aku. Tapi karena aku emang semuanya aku sendiri yang garap, jadi aku nggak terlalu ambil pusing. Kalaupun teman-teman di luar atau teman-teman kalian mau daftar aja nggak apa. Pas kita lagi ada buka. Oke, siap. Gampang sih, nggak mesti Nggak muluk-muluk lah ya syaratnya. nggak muluk-muluk kalian harus jadi udah pernah ada Kerja 1 tahun 2 tahun kerja biasanya kan 1 gitu tahun, 2 kan. tahun. Harus Kalian pengalaman. nggak pernah kerja pun nggak masalah, asal emang kalian bener-bener pengen belajar sama bener-bener pengen tahu gimana sih cara orang kerja tuh gimana. Jadi kalau aku juga mikirnya kalau aku terus menerus memperkerjakan nge-hire orang yang udah jago di bidang ini, aku takutnya nanti nggak ada regenerasi. Jadi maksudnya nanti orangnya udah habis nih kan, yang nggak ada basic ini belum pernah nih kayak gitu. Jadi aku pengen yang belum pernah nggak apa kalau mau kesini. Berarti kalau aku simpulin dari pembicaraan kita itu masnya tipikal pemimpin yang satu pemimpin yang nggak dominasi, tapi dia satu pemimpin yang punya visi misi ke depan. Dia punya dia visioner. Dia tuh bilang dalam hati dan logikanya, lebih baik aku nyiptain kalian semua jadi pemimpin timbang aku jadi pemimpin sendiri. Bener. Jadi kayak gitu. Jadi kan aku juga ngomong sama anak-anak juga kan, maksudnya kalian juga kerja ini jangan cuma buat minum, cuma mengangkatin sampah, nyapu, ngepel tok. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil selain ini. Berarti lebih tepatnya ke kalau masnya sendiri yang mimpin, mungkin masnya akan berpikir kalau aku udah nggak ada dan mungkin amin aja buka cabang, itu kan pasti kan ada yang nerusin di satu lainnya. Harapanku sih gitu sebenarnya. Gitu. Berarti itu lebih ke ya udah, kalau kalian semua pemimpin kan, kalau ada satu pemimpin utamanya nggak ada, kalian memang udah bakal pemimpin. Jadi kalian bisa memimpin atas diri kalian sendiri dan usaha ini jadi aman gitu ya. Benar. Bagus banget sih menurutku. Terus kepikiran apa nih? Kan masnya denger baru lulus 2 tahun. Oke. Kok bisa langsung coffee shop? Jadi aku udah kerja itu dari kuliah. Part time? Kerjaan aku nggak cuma di coffee shop. Dulu aku jualan dulu, pertama kali aku jualan itu jualan HP. Wah, melalang. Jualan HP dulu aku karena terbatas masalah ekonomi lah ya. Jadi dari orang tua tuh nggak memanjakan lah. Jadi mau nggak mau aku harus gimana caranya aku harus bisa survive gitu. Ya maksudnya uang dari orang tua tuh cukup, cuman kalau kita buat main kayak gitu kan nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau aku harus survive. Nah, gimana caranya? Ya akhirnya karena kalau orang kepepet pasti ada aja kepikiran jualan HP iPhone sebenarnya. Kebetulan ada temen yang emang udah buka counter. Bukan temen sih, maksudnya aku sering servis ke sana jadi temen jadinya. Akhirnya kerja sama dia. Joinan ya? Nggak joinan, nggak. Emang aku ngambil barang ke dia gitu. Jadi aku jualan sendiri. Iya. Gitu. Kayak muternya di situ lah ya. Muter di situ. Jualan HP udah, terus jualan kerupuk. Kalian tahu kerupuk kulit, kerupuk rambak? Tahu. Enak tuh. Itu aku dulu jualan kayak gitu. Semua udah pernah dicicipi ya? Udah. Jualan itu berapa ya? Setahunan aku jualan itu. Terus setahun yang agak lama tuh HP. Jadi HP sama HP dulu, terus jalan ke kerupuk. HP tadi HP masih. Aku jualan HP itu sampai 2019. Dari 2017 awal lah. Lumayan ya, 2 tahun. Jualan itu udah, terus barulah kecantol di industri coffee shop. Jadi tertarik nih. Awalnya cuman ya customer cuman ngeliatnya kayak seru jadi barista kayak gitu. Begitu temanku udah buka coffee shop,
aku malah ngelihatnya bukan baristanya jadi ngeliat sistem mereka, sistem manajemen mereka kayak gitu. Kok lebih kayak gini, lebih asik ini kayak gini kan. Udah baru situ timbul kayaknya ini aku harus coba. Nah, karena aku nggak ada basic kopi, akhirnya 2019 itu ya udah aku kerja. Jadi barista. Dulu awalnya. Aku barista dulu. Udah ya aku tujuanku jadi barista itu tadi cuma nyari ilmu, nyari dapur, nyari sistem mereka gimana. Udah begitu aku rasa aku udah cukup, mulai alhamdulillah ada modal, ngumpulin duit selama ini ada modal, baru bikin. Tapi kan menumbuhkan sikap keberanian itu kan nggak semua orang bisa gitu. Benar. Terus kan ada yang bilang kayak temen si A tahu nih si B tuh punya kemampuan, terus akhirnya si A tuh dorong si B, udah lu punya kemampuan, lu gasin aja. Tapi si B ini karena sikap takutnya itu, jadi itu yang menghalangi passion dia untuk berkembang gitu. Nah terus akhirnya si A bilang, udah ambil aja, urusan gagal belakangan kan. Ya kita harus belajar dari pengalaman kan juga apa ya, kayak guru dan hal yang paling mahal lah, sama kayak ilmu kan. Benar. Itu diterapin juga nggak, dijelasin juga nggak ke anak-anak buahnya masnya sekarang? Itu sih aku jelasin, jadi jelas. Aku ya makanya tadi aku bilang seorang leadership itu kan nggak cuman apa ya merintahin orang kayak gini, kan kita juga harus membimbing orang kan. Jadi anak-anak sini juga aku bilangin kalau emang kalian ada yang mau dibikin ya bikin aja. Apa namanya usaha tuh nggak mungkin bikin satu langsung jadi gede tuh nggak mungkin. Nah aku bisa ngomong gini karena aku udah mulai ngalamin gitu. Aku udah banyak pengalaman, maksudnya banyak banget enggak, cuman udah beberapa usaha atau bisnis jualan langsung yang ya. Udah aku terapin, yang udah aku lakuin kayak gitu. Itu pun nggak semuanya aku berhasil kan. Jadi ya kalau biasanya orang tuh mikir ini bikin ini takut gagal ini gitu kan, kayak gitu. Maksudnya kalau kita takut gagal terus ya kapan sukses? Nah namanya kesuksesan kan berangkat dari kegagalan kayak gitu. Jadi ya udah kalau maksudku apalagi masih muda kan, masih kayak kita kan masih muda lah. Kalau gagal tuh belum terlalu sakit banget lah, masih ada apa ya, teman-teman mungkin bisa bantu kita ke depannya gimana, keluarga masih bisa bantu kita kayak gitu. Jadi kalau masih bisa dan masih mau ngelakuin ini sekarang dilakuin kayak gitu. Dan aku pun bikin coffee shop ini, aku mikirnya kayak gini, aku takutnya nanti kalau ini nggak aku bikin, aku mati penasaran. Yes, hidup harus ada coba lah pokoknya. Gitu. Apa aja coba dulu. Benar. Oke, ini last ya mungkin ya. Kita udah ngobrol panjang lebar ya guys tentang apa itu leadership, terus backgroundnya Mas Nanda ini. Apalagi dia fresh graduate ya guys. Tuh ingat kata Mas Nanda, yang penting kalian belajar dulu. Kalau kalian emang rasa nggak yakin, kalian tuh ambillah satu yang emang kalian minat atau tertarik, terus kalian masukin situ. Ya ambillah 1-2 tahun atau kisaran kalian udah cukup lah ilmunya, tahu dulu gimana pengerjaannya, pemutarannya gimana, terus baru kalian coba. Jadi mending apa ya, bukan saran sih, maksudnya sharing aja ya. Buat teman-teman yang memang pengen bangun bisnis, misalkan kalian udah nentuin nih bisnis apa yang pengen dibangun, menurutku kalian kerja dulu sama orang. Itu penting banget. Menurutku penting banget sih. Soalnya kalau kita nggak tahu dapurnya sistemnya gimana, kacau, asal-asalan banget kan, takutnya kayak gitu. Jadi aku sih lebih memilih buat kerja dulu sama orang, karena aku mau tahu dulu benar tadi bilang perputaran gimana, sistemnya gimana, dapurnya gimana kayak gitu. Begitu udah dapet semua ilmu, udah dapet, kita udah ngerasa udah cukup, ya udah baru kita ada uang boleh bikin. Nah, oke. Ini mungkin buat penutupan ya. Kita tanya langsung ke Mas Nanda, ada nggak pesan-pesan yang bisa nih dikasih buat teman-teman HRT untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, atau dia ada passion sebenarnya tapi dia takut untuk memulai. Terus ada nggak sih tips and triknya buat mereka tuh supaya bisa mimpin anak buah yang baik? Apa ya, balik lagi sih, kalau kalian mau jadi pemimpin yang baik, kalian juga harus merasa dan pernah jadi bawahan dulu. Jadi kalau kalian udah pernah jadi bawahan, kalian bakal lihat tipikal bos-bos atau owner-owner dalam yang memimpin, galak, kayak gitu.
Bosio. Nah begitu kalian udah dapat semua tipikal owner, nah kalian bakal bisa tuh kalian saring-saring semuanya. Dan itu aku terapin juga. Aku juga kerja dulu kan, aku jualan nggak aku sendiri kan, aku juga ada atasan kayak gitu. Atasan dalam artian atasan tuh ya yang tempat aku ngambil barang lah kayak gitu. Ini kan aku lihat tipikal orang-orang, tipikal owner, tipikal bos, ABCD itu udah aku saring semua. Udah tahu semua, udah hafal. Makanya aku nggak mau di sini tuh terlalu nge-pressure gitu. Karyawan mereka. Ya, kamu harus gini. Benar. Makanya kayak gitu. Oke. Makasih ya Mas Nanda. Siap, udah sama-sama. ditemenin podcast ya. Buat teman-teman yang nonton, makasih juga. Dan kata-kata hari ini itu memimpin memang bukanlah hal yang mudah. Benar. Tapi memimpin juga tidak selamanya sulit gitu. Selama kalian memang bisa memimpin, ya pimpinlah. Kalian nggak perlu terjun langsung, kalian nggak perlu merasakan langsung hal tersebut gitu. Kayak ibarat kalian punya anak, terus kalian bilangin kalau digigit ular itu berbahaya. Kan nggak mesti kamu langsung harus digigit ular dulu baru bilang gitu kan. Selama kalian paham nilai apa yang kalian pahami itu benar, ya sampaikanlah aja gitu loh. Dan jangan takut memimpin guys. Setiap orang pasti aku yakin punya jiwa kepemimpinannya masing-masing dengan karakternya masing-masing. Benar. Tapi gimana cara mereka memimpin itu ya tergantung bentukan kalian gitu loh. Dan usahakan ya yang dilakukan Mas Nanda tadi memberdayakan manusia. Soalnya itu juga yang itu hal sepele, tapi banyak kadang owner tuh yang lupa dan kadang nggak menerapkan itu. Jadi kesannya kerja rodi atau kerja paksa, bukan kerja dari hati. Ya mungkin sekian dulu dari saya Zaza dan Mas Nanda. Saya Nanda. Kita di Hope Coffee. Makasih juga buat Hope Coffee udah nyediain tempat ya. Sama-sama. Enak banget tempatnya kayak cozy minimalis. Buat teman-teman jangan lupa datang ya ke sini. Enak kok tempatnya, jamin buat kalian nugas ataupun kalian mau healing atau mau bareng Ayang boleh juga. Oke, terima kasih. Salam dari Harte.